Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Yusuf Mulahela Channel. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Katanya nih, baju gamis budaya ke Arab-Araban. Agar tidak keliru, tak kenal maka ta'aruf. Maka saya harus memperkenalkan terlebih dahulu agar bisa dipahami. Nah, pertama terkait dengan baju koko. Terlebih dahulu saya mau bahas sejarahnya. Baju koko ini asalnya adalah bukan murni memang dari Indonesia. Nah, ini kita mengadaptasi dari pakaian masyarakat Tionghoa pada saat VOC datang ke Indonesia, yang kemudian akhirnya mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk masuk ke Indonesia melakukan pembangunan di Batavia. Nah, akhirnya orang-orang Tionghoa menggunakan baju koko yang sekarang kita sebut itu. Di Tionghoa, di masyarakat Tionghoa itu disebut sebagai baju Kui Kim. Nah, Kui Kim ini kemudian diadaptasi oleh orang-orang Indonesia yang kebanyakan mayoritas Muslim ataupun Melayu, suku Melayu, yang kemudian disebut sekarang menjadi baju koko. Kenapa disebut baju koko? Karena yang menggunakan adalah orang Tionghoa dan kebanyakan dipanggil engkoh atau koko. Nah, akhirnya karena suku Melayu atau termasuk Indonesia mengadaptasi pakaian tersebut menjadi budaya kita, terutama masyarakat Betawi, yang kemudian akhirnya kita kenakan untuk biasanya untuk upacara keagamaan ataupun Idul Fitri, Idul Adha, dan perkawinan. Jadi kita nggak sehari-hari menggunakan pakaian koko, tapi ada juga yang orang-orang memang terbiasa menggunakan baju koko. Nah, halnya juga biasa koko dipadu-padankan dengan sarung. Biasanya kalau Kui Kim itu dipadu-padankan dengan celana gombrong atau apa ya, celana yang besar gitu ya. Nah, kalau sarung ini sendiri juga adaptasi dari budaya Indonesia sendiri gitu. Tapi itu berkaitan dengan kain jarik yang biasanya dipakai kebanyakan wanita maupun laki-laki. Nah, bedanya kalau jarik itu bentuknya tidak ada jahitan, tapi diikatkan secara memutar gitu. Nah, kalau sarung ini dia dilebarkan dan dibesar dan menggunakan jahitan yang tidak terputus. Jadi itu adaptasi budaya dari Tionghoa yang akhirnya digunakan menjadi kebudayaan Indonesia juga. Nah, sekarang baju yang saya kenakan, gamis. Gamis ini adalah pakaian orang-orang Arab untuk pakaian sehari-hari. Kebanyakan rata-rata adalah pakaiannya berwarna putih. Kenapa putih yang dipilih? Karena biasanya di asalnya, di negara asalnya itu panas, maka putih ini lebih tidak menyerap panas. Jadi itu. Nah, contoh gamis bisa dilihat di samping. Ini ada banyak macamnya. Tapi kalau di Arab itu digunakan sehari-hari. Jadi bukan baju untuk kegiatan ibadah maupun keagamaan. Kalau di sana digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Untuk kalangan bangsawan biasanya itu baju gamis ini ditambahkan lagi dengan baju atau jubah di luarnya. Jadi bedanya kalau di sana untuk pakaian sehari-hari, kemudian di Indonesia kita hanya gunakan untuk kegiatan keagamaan ataupun perayaan-perayaan Idul Adha, Idul Fitri, dan
prosesi keagamaan lainnya ataupun berkaitan dengan perkawinan, biasanya seperti itu. Nah, karena budaya kita memang menyerap semua akulturasi budaya dari berbagai macam, maka akhirnya kita terima sebagai negara yang memang terbuka dalam berbagai hal, termasuk pakaian. Sekarang saya akan bahas terkait dengan pakaian wanita seperti ini. Ini biasa disebut dengan apa ya? Ini disebut abaya. Nggak tahu ada istilah lain nggak yang membahas masalah abaya ini. Nah, abaya ini juga biasanya dipakai oleh perempuan-perempuan yang berada di Arab, dan rata-rata warnanya berwarna hitam. Kenapa hitam? Nah, hitam ini adalah pakaian yang lebih netral. Nah, kalau memang di negara Arab itu sendiri, ya memang hitam ini adalah bukan warna yang dapat menarik perhatian banyak orang. Jadi memang sengaja dibuat ya seperti itu agar warnanya tidak terlalu menarik perhatian orang. Nah, termasuk baju ini, baju gamis. Bentuknya simpel, sederhana, jadi bentuknya panjang sampai ke mata kaki, dan modelnya tidak terlalu banyak, ya memang panjang gitu aja. Ini adalah juga termasuk salah satu kebanyakan digunakan oleh nabi-nabi di zamannya. Jadi memang pakaian sederhana yang bentuknya panjang, mudah untuk dikenakan, dan dianggap sebagai pakaian yang sederhana dan murah seperti itu. Nah, ini terkait dengan yang mungkin sering diributkan banyak orang, kebudayaan Arab dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara budaya dan lain sebagainya, ya memang masing-masing punya budayanya sendiri-sendiri kan gitu. Termasuk orang Batak mungkin punya pakaian adat sendiri dan lain sebagainya. Sama halnya Arab gitu. Memang kita bagian dari warga negara Indonesia, jadi mau nggak mau ya memang kita akan memperkenalkan budaya kita gitu. Pasti orang Arab yang tinggal di Indonesia akan bangga dengan identitasnya. Nah, salah satunya dengan menggunakan gamis, dengan menggunakan abaya seperti itu. Nah, menurut saya tidak ada salahnya bahwa budaya ini terus kemudian tidak perlu diperdebatkan apakah bukan pakaian ini tidak suatu hal yang tidak ada tujuan tertentu memang yang berkaitan dengan pakaian untuk terus kemudian akhirnya merubah budaya asal atau budaya budaya yang sudah ada. Kita menerima aja kan gitu. Kayak pakaian adat misalnya di Jawa, bahkan Jawa pun terbagi juga kan gitu. Nah, maka ya sudah dihormati kan gitu. Terus kemudian orang mau mengenakan dengan budayanya sendiri, ya enggak masalah gitu. Jadi ini sebenarnya nggak perlu gitu kan. Makanya saya mencoba untuk memperkenalkan ini pakaian dari mana asalnya, yang kemudian diadaptasi, digunakan akhirnya menjadi pakaian yang ada di Indonesia. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan ataupun banyak celahnya di sana sini, mungkin saya mohon maaf, dan apabila memang ada penyampaian saya yang kurang tepat, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.